Siang ini kita akan belajar bersama untuk membuat souvenir boneka khas Surabaya, yaitu boneka tari remo. Jadi ibu-ibu nanti bisa mengikuti, eh, dan nanti kalau ada pertanyaan mau nggak langsung tulis di komentarnya. Terima kasih. Jadi alat-alat yang dibutuhkan yaitu ini alat lem tembak. Jadi ibu harus punya satu paling tidak. Terus kemudian isinya lem tembaknya, ini lemnya yang ukuran kecil. Ini gunting kecil yang bengkok untuk memotong kain yang di bagian yang kecil-kecil juga. Yang ini gunting besar untuk memotong kain dalam yang polanya. Kemudian ini ada jarum dan alatnya. Ada juga meteran untuk mengukur. Jadi misalnya membuat panjang lengannya berapa, panjang kakinya untuk bonekanya. Terus ini ada ballpoint yang ini anti air, jadi untuk membuat alis, membuat godek pada boneka. Ini ada sikat. Jadi sikat ini fungsinya untuk membersihkan setelah kita uh, ngelem, itu ada kotoran bisa hilang. Terus ini ada korek api juga. Korek api ini fungsinya untuk membakar renda atau pita yang kita buat biar rapi, tidak brodoli nanti pinggirannya. Terus ini ada benang jahit yang nanti, karena semua ini dijahit dengan tangan ibu-ibu ya. Kemudian ini kita bahan-bahannya, jadi ada kain batik. Jadi batiknya ya kalau sementara yang ada di rumah. Terus ada juga kain warna merah. Ini untuk bagian perut sama di dada. Terus ini bisa pakai kain flanel warna hitam untuk celana dan baju boneka. Kemudian benangnya warnanya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada merah, ada hitam, ada kuning warna emas. Jadi ini nanti yang senada dengan bahan-bahannya. Ada yang biru. Terus kita butuh juga benang renda warna emas untuk pinggiran, ukuran agak besar sedikit. Ada juga renda yang ukuran agak kecil, nanti untuk ditaruh di atas tagennya. Kemudian ada renda warna merah, ada benang emas di pinggir, ini untuk selendangnya. Kemudian ada juga benang emas warna kuning, pinggirannya emas juga, ini nanti juga untuk selendangnya. Ini ada pita warna hitam, ini untuk setagennya atau sabuknya. Kemudian ada kelintingan kecil, ini nanti dipasang di kaki boneka, karena remo ciri khasnya di kaki ada kelintingannya, jadi kalau digerakkan kakinya akan berbunyi. Kemudian ada juga ini manik-manik atau borji ya warna emas juga untuk hiasan di bagian perut dan dada boneka, untuk yang kain warna merahnya. Selanjutnya kita buat polanya dulu. Jadi di sini pola sesuai dengan ukuran bonekanya. Yang dipakai di sini tinggi boneka itu 15 cm. Tapi ibu-ibu bisa menggunakan ini boneka, jadi yang untuk bagian merah, yang ini yang di dada. Jadi warna merah ukurannya disesuaikan. Ini untuk udengnya. Jadi ada untuk atasnya udeng, ini ada lapisannya untuk udeng. Jadi ini nanti dari batik.
dipotong sesuai dengan ukuran bonekanya. Jadi ini bonekanya ukuran ini tinggi 15 cm, jadi diukur aja nanti sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau misalnya yang ada di penjenengan seperti ini untuk celana. Celana diukur dari perut sampai 3/4 kaki. Ini untuk bajunya. Bajunya panjangnya disesuaikan dengan lengannya panjang. Ini untuk bagian dada yang warna merah. Ini untuk bagian perut yang berwarna merah juga. Terus ini untuk batik, nanti untuk alas udengnya yang di atas. Ini nanti untuk sungunya udeng, jadi nanti dilipat dua fungsinya nanti pemakaiannya. Terus ini untuk lapisannya udeng yang keliling. Jadi ini nanti dipotong, dilipat jadi 3 bagian. Setelah dipotong nanti jadinya seperti ini. Jadi yang pojok hitam itu celana, itu yang lapisan untuk perut, untuk dada, ini bajunya. Terus ini untuk jaritnya, ini untuk atas udeng, ini yang untuk sungunya udeng, ini untuk pelapisnya udeng. Jadi dipotong menurut ukuran boneka yang ada di panjenengan saja. Jadi tidak perlu, kalau belum ada boneka yang ukuran 15 cm, panjenengan bisa mencoba dengan boneka yang ada di rumah. Ini cara pengerjaannya. Yang pertama, setelah kita potong pola celana, kita jahit. Ini saya beri contoh dengan warna putih, benangnya putih, karena biar kelihatan. Tapi kalau ibu-ibu nanti jahit harus warnanya sama dengan kainnya. Jadi kalau hitam juga harus hitam, Bu. Jadi ini caranya menjahit. Yang bagian pinggirnya tadi hanya sampai ujung situ saja, terus dipotong. Satunya juga seperti itu. Jadi diingat ya ibu-ibu, nanti warnanya benangnya jangan putih ya ibu-ibu, harus hitam ya ibu-ibu. Ini karena hanya contoh saja biar kelihatan mana yang harus dijahit. Jadi ini sampai ke ujung, langsung kita kunci. Kita potong, jadinya seperti ini ibu-ibu. Sekarang untuk bajunya kita tekuk jadi 2, terus kita jahit dari ujung bawah dulu. Ini juga maaf karena untuk contoh saya pakai benang warna putih, jadi biar kelihatan yang harus dijahit. Jadi diusahakan menjahitnya jangan terlalu jauh jaraknya ya ibu-ibu ya, yang rapat, soalnya nanti itu akan dibalik. Jadi ini terus sampai ujung ketiak, nanti ke bagian lengan. Langsung nanti di ujung dikunci juga. Sekarang yang sebelahnya juga seperti itu. Jadi dikunci dulu. Jadi ibu-ibu harus telaten ya ibu-ibu, karena ini ukurannya kecil. Jadi yang nggak biasa jahit ukuran kecil mungkin nggak sabaran. Jadi ini memang butuh sabar ibu-ibu. Jadi seperti yang sebelahnya tadi, dijahit sampai ke ujung. Jadi ini kainnya kalau untuk yang ini dipakai flanel karena lemas. Nah ini seperti ini hasilnya ibu-ibu. Nanti digunting dulu bagian tengahnya yang satu, terus dibalik.
baliknya pakai ujung gunting yang kecil ibu-ibu, yang ada bengkokannya itu lebih gampang. Jadi tinggal dibalik lengannya. Jadi nanti yang guntingan itu untuk bagian depan. Nah, sekarang untuk celana juga seperti itu. Jadi dibalik dulu pakai ujung gunting yang kecil juga. Nah, sudah jadi untuk celana dan bajunya. Sekarang kita akan menyiapkan untuk bagian depan. Jadi yang kain merah yang untuk di perut itu, jadi kita siapkan bajunya dulu, sama benangnya pakai yang benang warna kuning ya Bu ya, biar sesuai dengan bajunya. Terus yang kita pasang dulu adalah renda warna emas yang ukuran besar. Kita ngelemnya mulai dari tengah ibu-ibu. Jadi dari tengah baru ke belakang ke atas. Kita beri lebih sedikit, kita gunting. Sebelahnya juga seperti itu. Kenapa kita harus dari tengah? Karena biar dibelokkan itu rapi nanti. Gunting kelebihannya. Terus sekarang yang bagian leher, diukur dulu di bonekanya, di lehernya, terus diberi tanda. Nanti kan harus ada kelebihan numpuk, itu dikasih tanda pakai spidol atau tinta. Di situ untuk ujungnya kita masang renda emas. Jadi digunting dulu, dirapikan itu, baru dipasang juga dari tengah depan ya ibu-ibu. Nah, kita lem ke arah bagian belakang, kita beri kelebihan sedikit. Tadi yang ada tanda, yang kita kasih tanda spidol tadi batasnya. Terus kemudian yang di sebelah kanan juga seperti itu, sampai ke belakang kita beri lebih sedikit, kita lem, kita rapikan sekalian, kita gunting, diberi lebih ya ibu-ibu. Sekarang kita mulai masang berjinya yang warna emas, yang piring, model piring. Jadi kita masukkan ke sebelahnya renda emas tadi, melingkar dari belakang ke depan sampai kembali ke belakang. Ini untuk benangnya pakai warna kuning ya Bu ya, biar senada dengan borji yang warna emas. Jadi ini juga butuh ketelatenan juga. Jadi satu persatu kita masukkan sampai seluruhnya. Nanti bisa, kalau ibu-ibu kepingin misalnya pengen penuh juga, jaraknya bisa lebih dekat lagi. Itu tergantung inovasi ibu-ibu mana yang paling baik. Saya yakin ibu-ibu pasti banyak yang ahli untuk memasang body seperti ini, apalagi di kerajinan hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi tidak harus persis sama dengan yang saya contohkan ini, bisa ibu bikin penuh pun enggak apa-apa. Misal bentuknya mau pilih yang lain, monggo terserah, bisa juga. Terus kemudian ini yang bagian di perut juga seperti itu. Ini karena bidangnya lebih luas, jadi ini bisa berinovasi, mungkin di tengah diberi seperti lingkaran atau bintang atau apa. Monggo ibu-ibu bisa berinovasi sendiri-sendiri.
Jadi ini contohnya, jadi dari pinggir terus kemudian ke tengah, jangan sampai banyak yang kosong. Paling tidak ibu bisa melihat baju-baju. Ini sekarang kita mulai memasang celananya. Jadi celananya dimasukkan yang kanan dulu. Ini kan 3/4, jadi ke sebelah kiri. Kemudian kita lem di bagian perutnya. Jadi satu persatu kita lem bagian perut, disamakan Bu ya, yang bagian bawah harus sama panjangnya, jangan sampai yang satu cingkrang, yang satu panjang. Jadi ini dilem yang bagian perutnya. Sekarang ganti yang sebelah juga, dilem juga. Ibu-ibu bisa menyediakan air di sebelahnya. Kalau misalnya kepanasan kena lem, biasanya bisa dicelup di lem. Sekarang pasang bajunya, tangannya boneka harus di belakang semua ibu-ibu, dan masuknya harus barengan. Kalau enggak barengan sulit ibu-ibu. Jadi setelah masuk baru tangannya ditengahkan. Setelah itu dirapikan. Bagian tengahnya, depan tengah itu dilem Bu, yang sebelah kiri diberi lem, baru ditempelkan mulai dari leher ke bagian perut. Kalau sudah, kita ambil renda yang emas yang gede, yang besar tadi dilem di bagian celana yang bawah. Jadi ini dibakar dulu biar enggak brodoli Bu ujung-ujungnya itu. Terus kita lem, kita tempelkan di ujung celana. Kenapa kok belakangan? Karena kalau flanel kan molor, jadi ini bisa disesuaikan dengan lebarnya lubang kakinya celana. Jadi dipasang, sudah gunting. Sekarang kita pasang yang renda emas di sebelah kiri kaki boneka, yang bagian celana bawahnya juga. Itu juga diusahakan lurus dengan yang samping ya Bu ya. Jadi jangan sampai nggak sama. Setelah itu digunting, dirapikan. Sekarang kita pasang renda warna emas di lengan, di ujung lengan. Jadi kita bakar dulu ujungnya juga, kita beri lem, kita tempelkan, kita rapikan, kita tekan-tekan biar kuat, kemudian kita gunting. Ujungnya juga kita bakar sedikit biar nggak derabut-derabut ujungnya. Jadi siapkan terus di sebelah ibu. Terus berikutnya untuk yang lengan sebelah kanan, kita pasang juga renda emasnya. Kalau mungkin sekarang kita pasang jaritnya ibu-ibu, kita lipat. Jadi diukur dulu dari depan, dilebihkan ke arah kanan. Jadi seperti kalau kita pasang kain atau jarit itu ya ibu-ibu ya, sama aja. Jadi kita beri lem dulu di ujungnya untuk nempelkan biar nggak bergeser. Kemudian kita tekan, kita tarik, muter lewat belakang, terus ke samping, terus ke depan. Jadi kita tarik, terus kita beri lem di jaritnya.
kita pasang ke tengah depan sampai di perut, bagian perut. Kemudian kita beri lem lagi, kita tekan-tekan. Kemudian di ujung kita buat seperti segitiga, arahnya masuk ya ibu ya ibu, ke dalam ya ibu ya ibu. Terus diberi lem juga di bagian dalam biar enggak bergeser. Setelah itu kita tekuk lagi ke arah luar. Jadi jaritnya nanti seperti ini, di depan ada kayak bentuk segitiga, dilem. Nah seperti itu ibu-ibu. Terus kita tekan-tekan dulu biar lemnya nempel. Setelah itu kita ambil yang warna merah yang baik untuk perut yang sudah kita pasangi borji tadi. Kita pasang di bagian perut. Kita beri lem dulu ya ibu-ibu yang bagian atasnya nanti. Setelah itu tempel persis di tengah ke arah samping kiri kanan sambil ditekan-tekan. Jadi kita sikat bekas-bekasnya lem itu biar bersih ibu-ibu ya. Biasanya kayak ada benang kecil-kecil warna putih itu dari lem. Setelah itu ambil pita warna hitam, jadi kita pasang seperti stagen, kalau orang dia bilang stagen, untuk stagennya. Jadi ini yang merah tadi ditutup, jadi ke belakang, dari depan ke belakang, ke samping. Jadi dirapikan ya ibu-ibu, belakang juga dikasih lem biar enggak bergeser tempat. Terus ke depan lagi sambil ditarik ya ibu ya, biar enggak berduduk istilahnya, jadi rapi. Terus kita gunting sampai di bagian samping perut, baru kita beri lem. Terus kita lem, kita tekan-tekan biar kuat. Setelah itu kita ambil reda emas yang ukuran kecil untuk di atasnya yang warna hitam tadi. Jadi untuk variasinya yang di atas stagen tadi, kita pasang, kita lem sampai di samping. Kita berhenti dulu, kita ambil yang renda emas warna kuning yang ada pinggiran emasnya ya ibu-ibu. Kita ujungnya setelah kita potong, ujungnya kita bakar ibu-ibu. Jadi kita bakar sedikit biar tidak berodoli. Terus kita tekuk jadi dua. Kita tekuk jadi dua. Kita tarik sedikit ke arah kiri kanan. Kita tempelkan di bagian belakang. Jadi di atas stagen tadi, pita hitam tadi yang tengah belakang kita tempel dulu. Nah, tekan biar agak kering. Baru yang renda emas yang kecil tadi baru dilem di atas itu untuk nutupi juga. Nah, sambil ditekan ke samping. Nah, ditekan-tekan gitu ya ibu-ibu ya, biar kuat. Terus disikat yang ada biar cepet enggak kering di situ. Terus kita putar, kita betulkan dulu, kita lem di depan, bagian depannya perut. Kita tarik, kita tekan, kemudian kita potong. Terus sekarang kita ambil borji yang ukuran agak besar. Di sini ada bentuk bintang. Terserah ibu mau milih yang persegi 4 atau apapun bisa. Ini dilem untuk sabuknya. Jadi untuk hiasan sabuk. Kita tempel di bagian tengah persis. Nah,
Itu bentuknya terserah, ibu-ibu mau bentuk apa saja bisa. Eh, Pertanyaan dari Retno Flatino, Ibu, jenis jarik yang dipakai untuk boneka penari remo apa namanya? Untuk jaritnya sebenarnya sekarang ini sekali banyak sekali pilihannya. Jadi saya lihat kalau ada pentas-pentas remo itu bisa diamati, ambil foto-fotonya, jaritnya model apa saja sekarang banyak. Jadi ndak harus pakai jarit jenis ini, jenis itu. Jadi seperti itu Mbak Retno ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita pasang bagian leher. Jadi kita pasang dari arah depan, kita lihat, kita rapikan yang di belakang dulu. Tadi kan ada yang kita lebihkan, itu dirapikan terus dipotong. Nah, dipotong dulu. Nah, dirapikan, jadi dipaskan, diberi lem, yang tengah depan diberi lem biar tidak bergerak, tidak berpindah, tidak bergeser. Jadi ditekan-tekan juga. Kemudian yang bagian belakang dibetulkan dulu, dirapikan dulu, baru diberi lem. Jadi diberi lem di ujungnya, ditempel dulu. Kemudian yang di samping disamakan dengan yang sebelah kanannya, jadi yang ujung ada kelihatan menonjol sedikit bisa dipotong ibu-ibu. Terus ini setelah jadi dirapikan dulu biar rapi, dengan yang kanan biar nyambung, baru dilem, kemudian ditempel, ditekan. Nah, sekarang kita bikin sungunya udeng ya ibu-ibu. Jadi segitiga itu tadi kita gunting sedikit, kemudian yang satunya juga kita gunting sedikit, bentuknya jadi akan seperti ini, lancip dua. Sekarang kita ambil yang batik yang untuk alas udeng tadi, kita ambil ujungnya yang pojok. Nah ini yang pojok, jadi ditaruh di tengahnya dahi. Di tengah dahi kita beri lem dulu. Pertanyaan dari Bu Wahyurini, Ibu, jenis kain yang dipakai untuk bagian dada boneka itu apa bahannya? Yang warna merah maksudnya Bu Rini. Yang warna merah itu Bu Rini bisa pakai kain flanel atau kain apapun yang ada di rumah. Misalnya ada kain yang pokoknya nggak terlalu tebal, yang tipis saja. Apa saja bisa, nggak harus pakai kain flanel atau kain apa. Pokoknya warnanya merah cerah seperti yang dipakai oleh penari-penari remo itu aja. Jadi kita manfaatkan yang ada di rumah saja sementara ini. Terima kasih Bu Rini. Kemudian ini tadi caranya memasang udeng ya ibu-ibu. Jadi kain segi empat tadi kita ambil ujungnya, yang satu kita beri lem, terus kita tempelkan persis di tengah-tengah dahi. Nah seperti ini, kita tekan lemnya di atas telinga. Jadi ada lemnya sampai ke atas telinga, ditarik-tarik, dirapikan, tapi dengan terus dipegang ya Bu ya, jadi biar tidak geser. Jadi seperti ini bentuknya, jadi ujungnya yang ini di dalam kita beri, di atas kepala itu kita beri lem. Kemudian yang kanan sama kiri kita rapikan, bonekanya kita taruh, kita rapikan,
kanan kiri. Jadi dengan lem terus langsung dari atas ditarik ke bawah. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Setelah itu dilem. Jadi di bagian bawah juga dilem. Nah, seperti ini. Jadi ujung-ujungnya, nah itu dilem juga. Setelah itu kita gunting bentuknya segitiga ke tengah ya ibu-ibu, dari samping ya, dari samping kanan dan samping kiri di bawahnya telinga. Pakai gunting yang kecil tadi ya ibu-ibu, lebih mudah karena ujungnya bisa persis. Nah seperti ini. Jadi seperti segitiga. Yang depan juga dirapikan. Nah, sekarang kita masang sungu udengnya yang segitiga tadi. Yang lancip kita taruh di bagian ujung bawah, tengah. Sebelum dilem, kita lihat dulu dari arah depan. Jadi tidak langsung ditempel, tapi dilihat dulu dari arah depan. Nah, seperti ini. Jadi tidak sejajar ya ibu-ibu, ada yang jadi yang sebelah kanan agak tinggi daripada yang sebelah kiri. Jadi agak turun. Baru kita pegang tengahnya, baru kita beri lem. Ujungnya kita beri lem. Nah, seperti ini kita tempel. Kalau sudah, kita ambil yang kain yang pelapis tadi, setelah kita tekuk, kita lem dari arah tengah, jadi dibagi dua tengah, terus kita tempel dari arah dahi ke samping, ke belakang, kita rapikan. Jadi persis harus di pinggirnya udeng ya ibu-ibu ya. Ini kita beri lem, terus kita tempel. Nah, tempel di atasnya telinga ya ibu-ibu jatuhnya ya. Ada lebih sedikit di bawah telinganya, ada kelihatan sedikit, yang nggak kelihatan sedikit. Yang kiri juga seperti itu. Jadi dilem dulu, baru ditempel, ditekan-tekan, dirapikan, terus digunting. Jadi rapi, bentuknya jadi segitiga juga, kanan kiri. Nah, sekarang udeng sudah terpasang. Jadi kita rapikan, ada yang mungkin ada kain-kain yang masih kelihatan benang-benangnya, dirapikan. Nah, sekarang bonekanya sudah jadi, kita bersihkan pakai sikat bekas-bekasnya itu lem tembak. Nah, kita lihat lagi mana yang kurang rapi atau barangkali ada lem yang masih kelihatan. Sekarang kita ambil yang warna merah. Jadi renda warna merah tadi kita bakar juga ujungnya sedikit biar tidak brodoli. Jadi ambil bagian tengahnya. Nah, kita pasang sekarang selendangnya Remo. Persis di bagian tengah belakang kita dilem sedikit biar tidak bergerak. Nah, sekarang kita pasang di tangannya. Jadi di tangannya boneka kita beri lem sedikit juga. Nah, gini, jadi selendangnya Remo seperti dipegang oleh tangannya boneka. Kita tekan-tekan, kemudian ganti satunya yang bagian kanan.
itu bisa tangannya agak dibuka sedikit bisa, jadi seperti penari remo juga, karena kan tangannya bisa ke depan ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti penari remo. Sekarang biar kelihatan garang, kita alisnya kita tebali, kita bentuk seperti alisnya penari remo. Jadi pakai tinta tadi, ballpoint tadi. Jadi nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang misalnya kita untuk alas kita pakai itu. Sekarang kita yang terakhir pasang kelintengnya. Jadi kelintengnya kita masukkan ke benang seperti ini. Kita bisa pasang 5 atau berapa, kita pasang di kaki sebelah kanannya boneka, yang bagian kanan kita tali, karena ini adalah ciri khas dari remo. Jadi kelintengnya ini ibu bisa cari yang kecil, makanya disesuaikan dengan kakinya boneka. Kalau dapat bonekanya besar ya ukurannya bisa besar, kalau bonekanya kecil-kecil dengan sendirinya ibu-ibu harus beli kelinteng yang kecil-kecil. Jadi seperti ini contoh boneka-boneka yang ukuran 15 cm dengan pakaian khas dari daerah di Indonesia. Ya, seperti ini. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Sekarang pertanyaan dari Bapak Joko Purwoko. Bu, untuk bahan boneka beli di mana? Kisaran harganya berapa? Untuk boneka, Bapak tinggal di mana Pak Joko? Kalau di Surabaya, Bapak bisa beli di PGS. Jadi situ ada toko boneka. Tapi untuk yang ukuran ini, ukuran 15 cm saat ini lagi kosong di Surabaya, kelihatannya belum ada. Jadi Bapak bisa menggunakan boneka ukuran apa saja. Tapi kalau ukuran yang kecil, misalnya yang lebih dari antara 10 sampai 20 cm itu bisa masih ada di Surabaya. Untuk Rahsendria Maharani agak rumit ya karena harus kecil, tapi menarik, ini menarik Bu Sukma, jadi inspirasi baru buat cenderamata. Sebenarnya lebih kecil lebih rumit, tapi hasilnya kalau untuk cenderamata lebih lebih menarik, karena dengan tingkat pengerjaan yang lebih rumit kita bisa memberi nilai yang lebih kepada pelanggan kita. Jadi seperti ini, seperti boneka Cak Daning Surabaya. Ini adalah boneka souvenir khas kota Surabaya. Jadi alhamdulillah ini sudah diberikan ke beberapa tamu dari beberapa negara juga sebagai oleh-oleh khas kota Surabaya. Ini memang kecil, ini lebih kecil dari yang remo ini 10 cm, ini 15 cm. Pengerjaannya tentu lebih rumit yang 10 cm ini. Tapi dengan kesabaran, dengan kita cinta dengan budaya kita, cinta keterampilan, cinta kerajinan, insya Allah pasti bisa semua. Untuk Bu Eka Purwanti, Bun, itu boneka yang putri ada rambutnya, itu rambut dari boneka sendiri apa bikin sendiri? Gini, ini karena bonekanya itu rambutnya aslinya berwarna macam-macam, jadi ini rambutnya rambut buatan. Jadi kita pasang sendiri karena kan budaya Indonesia, jadi rambutnya harus hitam. Jadi kita pasang sendiri, bisa dari benang yang kecil-kecil itu
kita pasang, kita tempel atau kita tanam di kepala boneka. Untuk Rasendria Maharani tanya, Bu, untuk kemasan boneka bagaimana, Bu? Untuk kemasannya tergantung. Jadi pasar kita yang kita target itu siapa? Kalau kita target untuk menengah ke atas, pastinya kita akan membuat kemasan yang lebih, dengan harga juga dengan sendirinya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya pasar untuk misalnya untuk boneka gantungan kunci, jadi kita bisa pakai gantungan kunci, kemasannya bisa pakai mika. Tapi kalau yang untuk souvenir sebaiknya pakai akrilik. Itu karena lebih istilahnya lebih mahal pun enggak masalah. Begitu, Bu. Harga jual biasanya bagaimana? Untuk harga jual tergantung target pasar kita siapa. Kalau untuk gantungan kunci misalnya, ini dibuat gantungan kunci, bisa bikin dengan ukuran boneka yang lebih kecil, atau kan sekarang banyak ukuran boneka yang untuk gantungan kunci itu bisa Ibu dandani, harganya sesuaikan dengan pasarnya. Jadi kalau untuk anak-anak harganya pantasnya berapa, di mana tempatnya, jadi gitu. Harga jual biasanya bagaimana? Konsumen Bu Sukma paling banyak dari mana? Kalau konsumen saya selama ini alhamdulillah tersebar di beberapa kota. Jadi dari Surabaya, kalau untuk seperti ini boneka Cak Daning, terus tari remo itu memang oleh-oleh khas Surabaya. Jadi dari Pemkot juga, dari beberapa kantor BUMN, perguruan tinggi juga, terus dari luar Jawa juga, dari beberapa tempat wisata kita bekerja sama, kemudian dari Jakarta. Jadi seperti itu konsumen saya yang selama ini. Pertanyaan dari Bapak Agung, jika boneka karakter film seperti Avenger atau kartun bagaimana? Kalau seperti Avenger apa itu sebenarnya bisa, Pak. Kita kan sekarang ini kita bisa cari bonekanya yang kira-kira cocok dengan tipenya yang akan kita beri baju karakter seperti itu. Seperti ini, seperti boneka Remo ini misalnya. Ini bonekanya kan harus di apa, rambutnya kan harus saya lepas semua jadi gundul, baru saya beri warna, karena harus seperti pakai udeng. Kalau pakai rambut nanti bentuknya kurang rapi, jadi seperti ini. Terus misalnya seperti yang apa, ini kan sebenarnya bonekanya cewek tapi kan harus didandani seperti laki-laki, jadi rambutnya juga beda dengan yang model perempuan seperti ini. Jadi hanya kita pinter-pinternya kita ngakali bagaimana boneka dengan bahan yang cocok dengan apa yang diminta oleh pemesan kita, gitu aja, Pak. Dari Bu Dwiana, Bu Sukma selain baju adat Remo, bikin baju adat apa saja yang tersulit? Dari pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun di dalam kerajinan boneka, ini yang paling sulit adalah baju-baju dari daerah Sumatera, Sulawesi, dan ada beberapa yang karena pernak-perniknya itu banyak banget dan kecil-kecil, jadi ini harus pinter-pinter ngakali pakai bahan apa saja yang bisa dipakai untuk hiasan. Jadi kalau saya biasanya pelanggan saya minta tolong untuk mengirim
ke email saya contoh baju-baju adat yang diinginkan, kemudian akan saya buatkan dulu, kemudian saya foto, saya kirim balik apa betul seperti ini, apa ada kekurangannya atau mungkin ada koreksi. Dari situ saya belajar membuat baju adat sesulit apapun permintaan pelanggan. Jadi kita saling apa ya, enggak semau saya, tapi saya selalu minta tolong dan masukan dari pelanggan saya. Begitu Mbak Dwi Ana, ya. Pertanyaan dari Mas Ando. Kalau boneka untuk gantungan kunci yang dipakai boneka ukuran berapa ya, Bu? Mas Ando, kalau untuk gantungan kunci itu sebenarnya bonekanya bisa dari yang mulai ukuran 5 cm tingginya. Kebetulan saya enggak bawa contoh, tapi ada yang dari 10 cm, ada yang ini 15, ini seperti ini. Contohnya yang 15 cm. Jadi ada boneka khusus yang dijual memang untuk gantungan kunci. Jadi kan kita enggak perlu repot-repot memberi gantungan kunci. Tapi biasanya gantungan kuncinya warnanya putih. Kalau kita mau mengganti yang lebih bagus, kita ganti pakai yang warna kuning emas gini. Berapapun ukurannya boneka bisa. Jadi tergantung kita mau bikin yang mungil atau yang agak besar, tergantung permintaan juga. Di toko banyak sekarang. Jadi monggo semua bisa bikin boneka adat dari daerah masing-masing dengan macam-macam baju yang dimodifikasi, yang disesuaikan dengan target pasar kita masing-masing. Banyak buku-buku contoh pakaian adat yang dijual di toko atau browsing di internet, ataupun mungkin pas ada karnaval atau ada, itu amati semua, itu bisa diterapkan di boneka yang akan kita buat. Jadi monggo kita berkarya dengan boneka, karena saya alhamdulillah sudah 10 tahun di boneka ini. Motivasi untuk para UKM, kita jangan pernah menyerah dengan keadaan, kita harus tetap mau belajar, mencoba, dan pantang putus asa, pantang menyerah. Apapun kalau kita mau pasti kita bisa. Jadi monggo kita bisa selalu berbagi ilmu ataupun apapun dengan teman-teman. Yang pasti dengan usaha apapun yang saat ini kita tekuni, saya alhamdulillah dengan boneka ini sudah bisa bertahan 10 tahun, karena saya tetap mau belajar ke siapapun juga, dan saya tidak akan pernah menyerah. Semangat untuk ibu-ibu.